والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني ya Rabbal Alamin. Yang terhormat segenap para sesepuh dan para penyuruh serta yang baru dilantik DKI dan setelah jajarannya semuanya dan keluarga besar yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada kita sehat walafiat dan pada siang ini kita bisa hadir di acara pelantikan DPD DKI. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dan mudah-mudahan bisa mengambil amanah, bisa menjalankan tugasnya sesuai ADART dan dalam bimbingan Allah SWT dan mengacu kepada ajaran Islam yang kita anut. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Amin ya Rabbal Alamin. Orasi politik seperti apa sebetulnya? Luar biasa ini. Kayak calon presiden aja, ketua partai ya. Tapi saya sangat gembira pada saat ini bin yang sudah lama sebetulnya kita lahir dan kita gendong sama Haji Priyono sekarang sudah mulai ingin menjalankan fungsinya, tupoksinya sebagai ormas Islam yang akan mendampingi pemerintahan yang sah selama bisa menjalankan sesuai undang-undang dasar, sesuai dengan Pancasila, dan kita juga akan bersikap bukan saja mendukung, tapi selama pemerintah ini berjalan sesuai dengan undang-undang Pancasila dan agama akan kita dukung. Tapi tetap kita bersikap kritis, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila pemerintah ini mereka menyimpang, maka kita tidak segan-segan kita untuk mengkritik dan menyampaikan dengan kritikan yang konstruktif. Memang kondisi sekarang ini negara kita adalah di persimpangan jalan itu yang rumit, ya. Selama satu dasawarsa dihancurkan oleh rezim yang memang punya karakter perusak, bukan karakter perampok, pencuri, pengerok, dan lain sebagainya. Boleh dikatakan selama satu dasawarsa ini kita hancur-hancuran dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi pendidikan, dari segi hukum, habis sudah, habis. Maka untuk membangun kembali, merekonstruksi kerusakan-kerusakan itu butuh waktu yang sangat panjang, kesabaran, keuletan, dan keteguhan. Kita tahu Presiden kita Prabowo Subianto ini, husnudzon kita memang selama ini dia masuk ke dalam arus musuh yang merusak ini. Dan arus yang merusak ini memang arus yang besar. Mereka punya segala-galanya, mereka pegang harta yang sebanyak-banyaknya, memegang semua perangkat hukum yang dijadikan alat politik, dan dengan cara-cara yang sangat keji dan curang sehingga mereka bisa merebut, memenangkan, merampok, mengkorupsi dan lain sebagainya, sehingga timbul kerusakan yang luar biasa. Kita paham Bapak Prabowo Subianto ini seorang patriot didikan TNI. TNI itu dididik sejak awal memang cinta kepada tanah air, NKRI, untuk menjaga kedaulatan, dan mereka merasa bahwa dia dari rakyat dan untuk rakyat. Tapi
situasi politik, strategi politik yang dilakukan, karena yang dihadapi adalah sesuatu dan dua kali dibohongi, dicurangi, maka mengambil sebuah strategi namanya Sandiuda. Sandiuda ini satu langkah operasi yang dilakukan oleh TNI masuk ke dalam musuh. 100% dia harus benar-benar warnanya seperti musuh. Maka husnuzon kita Pak Prabowo ini sedang melakukan Sandiuda. Sampai sekarang pun walaupun semua dicemooh, dihina, dihujat, penjilat dan segala macam, bahkan dia harus mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sebetulnya itu adalah sebuah kartu pasar yang supaya Jokowi tenang, tidak mengganggu dia, bahwa dia dianggap masih loyal dengan Jokowi. Karena kalau enggak, dia akan mencari jalan, dijat anaknya naik. Kita harus memahami itu, tapi tidak usah diumbar. Cukup kita tahu saja. Maka 08 atau perampok siap dicemooh dengan kata-kata yang seperti itu, dia bertahan. Tapi di bawah dalam struktur daripada perangkat partai di DPR ini, mereka semua pelan-pelan, secara perlahan mereka berjuang untuk menganulir semua yang sudah dirusak itu, memperbaikinya. Kemarin saya sempat telepon dengan Komisi 3 yang notabene-nya adalah Ketua Badan Legislasi, Saudara Bung Hasan. Katanya begini. Ya, saya sampaikan kenapa nggak sekaligus saja frontal kita. Oh, kalau frontal kita dijegal, tengah jalan, pasti mereka akan melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan cita-cita kita untuk memperbaiki Indonesia. Maka kita secara parsial melalui legislasi itu akan diperbaiki. Sekarang ini yang sedang saya lakukan minggu-minggu ini adalah menggodok bagaimana kita memperbaiki undang-undang minerba. Ini yang sekarang dimainkan oleh Jokowi selama ini. Semua dikuasai minerba untuk orang asing, untuk konglomerat, untuk pejabat-pejabat. Dengan terbuka. Dan akhirnya sekarang lagi digodok bagaimana ke depan bukan hanya konglomerat atau asing yang punya hak untuk mengelola sumber daya alam, tapi nanti UMKM, koperasi masyarakat akan diberikan pintu yang seluas-luasnya untuk diberikan izin kalau dia mengelola tambang dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara, ya kan? Dengan parsial seperti itu, pelan-pelan. Ada juga sebuah langkah-langkah yang sebetulnya kita pandang lebih strategis untuk memperbaiki yang seberutak itu sebetulnya mudah, yaitu dengan menyatakan kembali ke UUD 45 asli. Itu mereka langsung hancur sebetulnya. Tapi mereka tidak semua pihak-pihak yang selama ini sudah menikmati reformasi, menikmati amandemen Undang Dasar 45 itu mau untuk menerima kembali karena mereka sudah menikmati, sudah enak, nggak mau terganggu. Salah satu contoh yang tidak akan mau kembali ke UUD 45 adalah polisi. Karena polisi menikmati dengan Undang Dasar 45 di amandemen itu menikmati, dia tidak dibawa lagi TNI. Sehingga sekarang kita lihat bagaimana di media arogansi, kekasaran, keberingasan karena dijadikan alat politik oleh penguasa yang di belakangnya adalah mafia yang luar biasa. Sehingga hukum itu dijadikan alat untuk menangkap siapa saja yang mengkritik, siapa saja yang melarang, siapa saja yang menghalangi para konglomerat, para sembilan naga, maka polisi tampil di depan dan dia menikmati mendapat kesetoran yang ratusan miliar bahkan triliunan kepada mereka. Maka nggak mau kembali ke UUD 45 yang asli, betul kan? Itu baru polisi. Polisi akan bergerak kalau baru 25 dia akan bergerak untuk memberangus kita. Oleh karena itu perbaikan
kerusakan satu dasawarsa ini perlu waktu yang panjang. Tentunya kita tidak los-losan juga dengan Pak Prabowo. Kalau seandainya kita harus selalu memberikan arahan, memberikan apa agar supaya dikuatkan oleh Allah SWT. Ya, kita tidak mengatakan Pak Prabowo itu sempurna, tapi minimal dia masih punya jiwa nasional untuk membela rakyat dan menjaga kedaulatan. Meskipun sekarang masih pura-pura harus memuja-muja Jokowi, itu adalah memang harga yang harus dibeli, harus dijual. Seperti itulah pengorbanannya, akan dihujat juga oleh masyarakat dan pihak-pihak yang memang tidak suka itu. Ya, semua terus perhatian. Kerusakan-kerusakan yang kita rasakan, negeri kita yang sebetulnya kaya raya. Sebetulnya kalau seandainya Pancasila Undang Dasar 45 dilaksanakan secara konsisten oleh penguasa, maka sebetulnya Indonesia ini adalah negara yang terkaya di dunia. Arab Saudi kalah, Brunei kalah, malah yang paling kaya Qatar kalah sebetulnya. Kita lebih kaya dari mereka. Tapi karena kita tidak pernah konsisten, tidak pernah menjaga kedaulatan kita sebagai negara, kan? Tidak pernah menjalankan konsisten Pancasila dan 45, maka akhirnya rakyat kita sengsara padahal kaya raya. Baru dikatakan satu saja umpamanya tambang emas di Freeport di Papua itu dikelola dengan baik, dengan benar, maka sebetulnya orang Indonesia ini sekolah gratis, berobat gratis, bahkan setiap bulan setiap orang penduduk mendapatkan jatah duit untuk hidupnya itu 20. Fasilitas rumah akan tersedia semuanya sebetulnya. Tapi apa yang terjadi? Karena dilos, undang-undang dirusak, dirampok, dikuasai oleh korporasi, oleh mafia-mafia yang sinergi dengan penegak hukum, dengan negara. Dan negara ini adalah penguasa, bukan negaranya, penguasanya yang zalim. Maka akhirnya semua kekayaan itu semua jadi dikuasai oleh orang-orang tertentu yang mereka sebetulnya tidak ada gunanya harga itu. Kita lihat bagaimana ketika para penegak hukum mereka menggeledah para koruptor, harta yang begitu banyak, ya, duit yang begitu berlimpah-limpah, disimpan di koper, disimpan di lemari, disimpan di bawah kursi, penuh, nganggur begitu saja. Di sana masyarakat menangis, mau makan aja nggak bisa, mau makan aja harus makan nasi basi, mereka sekolah nggak bisa, berobat nggak bisa, sengsara hidupnya rakyatnya. Padahal di dalam demokrasi di Indonesia ini adalah rakyat itu pemilik daripada kekayaan negara, tapi dimiliki oleh kelompok segelintir orang, para mafia dan para penguasa-penguasa jahat. Ini yang terjadi. Indonesia adalah persimpangan jalan yang luar biasa. Oleh karena itu kita perlu bersabar. Kita berharap PIN ini ke depan menjadi satu organisasi yang kuat, yang mandiri, berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 45, ya kan? Sehingga kita bisa mengembangkan, memberdayakan dari aspek memberdayakan bangsa ini, rakyat. Dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, mudah-mudahan dengan cita-cita yang mulia ini kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkembang terus di tengah-tengah masyarakat. Kita berkomunikasi. Kita jangan punya niat yang macam-macam. Jangan punya niat yang macam-macam. Ikhlaskanlah Allah. Masalah efek nanti bagaimana kita nggak tahu. Yang jelas kita berbuat baik saja. Toh kita membutuhkan amal jariah. Kapan mati itu tidak ada umur, tidak ada kaya miskin, tidak ada sakit atau sehat. Kapan saja mati akan menghampiri kita. Kita bertanya, muhasabah, ya, apa yang sudah kita tinggalkan dari amal jariah? Ada orang mengatakan begini, orang tidak dunia, kok nggak juga mati? Betul nggak? Betul nggak? Salah. Malah kejar dunia sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, kok mati? Kok mati?
Yang tidak boleh itu mengejar dunia, menghalalkan segala cara, ya, lalu kemudian untuk dia mati di dunia, nggak mikir akhirat. Ya, makanya kita semua sendiri. Kalau kita sudah merem matanya di kasur yang ya nggak masalah gitu, betul nggak? Makanya masuk biring, nggak bisa, walaupun lebih triliunan. Nah, duit yang kita kejar triliunan itu jangan disimpan, bawa mati. Kalau tadi kan, ngapain kejar dunia, toh nggak dibawa mati. Balik sedang teorinya, kejar dunia sebanyak-banyaknya, kita raih, kita bawa mati. Bagaimana cara bawa mati? Amal jariah, amal soleh, berbuat baik. Kalau semua orang Islam berprinsip tak usah kejar dunia, toh nggak dibawa mati, akhirnya orang Islam miskin semua. Kiri. Padahal Rasulullah bersabda, apa yang kuat al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah. Orang mukmin yang kuat ilmu, kuat tenaga, kuat pikiran, kuat harta, lebih dicintai oleh Allah daripada al-mu'minul dhaif, mukmin yang lemah ekonomi, lemah sosial, lemah pendidikan. Itu tadi dicintai oleh Allah. Itu menunjukkan Allah mendorong supaya orang beriman itu kuat intelektual, kuat ilmu, kuat akhlak, kuat apa lagi? Ekonomi. Lalu hadis yang lain Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun min tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di. Artinya apa? Seorang mukmin itu tangannya di atas. Bagaimana supaya tangan di atas? Kejar dunia sebanyak-banyak dengan cara yang baik, yang halal. Kecuali juga tangan di atas. Nah, kalau tadi itu prinsip tadi itu jangan kejar dunia, toh nggak dibawa mati. Kalau gitu semua orang beriman di dunia, apa yang terjadi? Umat Islam nggak punya kehormatan, tangannya di bawah. Betul nggak? Betul nggak? Makanya PIN ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi organisasi yang memberdayakan. Sebelum kita memberdayakan orang-orang kita harus berdaya dulu. Jangan kayak apa namanya, kayak lilin menerangi yang jauh tapi dirinya meleleh ke belakang. Ya harus begitu. Meskipun itu baik, ya kan? Tapi kita berdaya, sama-sama berdaya juga, orang lain kita juga berdaya terus. Caranya apa? Memanfaatkan dengan cara yang baik situasi. Nanti insya Allah secara organisasi kita gabung di Perindo, apa namanya? Berindra. Anton Suseno itu menurut saya. Insya Allah mudah-mudahan beliau akan mengisi kita menjadi salah satu memanfaatkan daripada situasi politik ini, memberdayakan ekonomi, mendukung daripada pemerintah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Teman-teman nanti semuanya berkembang di mana-mana, PIN berkembang, banyak yang bergabung, banyak yang berdaya dan memberdayakan daripada masyarakat. Berdaya secara ilmu, berdaya secara akhlak. Jadi nanti setiap daerah kita harus bikin majelis-majelis pengajian, kooperasi kita bangun. Ini Masya Allah ada Ustaz juga Insya Allah pakar untuk bagaimana ekonomi UMKM yang bagaimana. Kita rencanakan punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Begitu. Jadi kita lihat musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara ini orang yang manajemennya rapi, ya kan? Manajemennya rapi, padahal batil. Padahal mereka itu orang rusak, orang batil, orang rusak, orang hancur, nggak punya akhlak. Mereka ngikuti iblis menuju ke neraka, tapi mereka manage. Ya, orang menuju neraka saja, mereka dengan manajemen yang bagus, memperjuangkan dengan perjuangan yang bagus, bekerja keras untuk menghancurkan kita, merampok, mengambil. Itu menuju neraka,
mereka mati-matian berjuang. Nah kita ini umat Islam berjuang untuk menuju surga. Kita juga jangan kalah, kita harus pakai manajemen yang bagus, manajemen yang bagus, mengatur yang bagus. Apa saya Ali terus berkata, al-haqqu bi ghairi ridha yaqlibuhu al-batil bi ridha. Kebenaran Islam yang tidak dimanage dengan baik, dengan manajemen yang teratur, yang rapi, yang disiplin, maka akan dikalahkan oleh kebatilan, oleh kebatilan, oleh perusahaan, oleh kesalahan dengan yang ditata dengan rapi dan dengan bagus. Ini menjadi pelajaran. Cara kajian kita kalau menghadapi mereka, manajemennya bagus, mereka tertata rapi, duitnya ada, modalnya ada, organisasinya rapi. Kita harus begitu. Jadi kebenaran Islam ini harus diperjuangkan dengan manajemen yang bagus, dengan peraturan yang disiplin dan terukur, terarah, semua atas dasar ilmu, bukan ngawur-ngawuran, bukan ngawur-ngawuran. Sudah banyak di mana-mana sesuatu diperjuangkan dengan ngawur-ngawuran, ya akhirnya nggak berhasil, dikalahkan oleh kebatilan. Betul nggak? Inilah, mudah-mudahan ke depan ini kita bisa menata kembali, ya, kita pelan-pelan memperbaiki ini supaya berjalan dengan baik, sama-sama kita evaluasi. Satu hal yang ingin saya pesankan, mudah-mudahan segera terlaksana. BIN ini prinsip idaman nasional. Idaman ini masih terkait dengan Haji Rumah Irama. Haji Rumah Irama yang akhir-akhir kemarin dia lokasi yang juga. Kalau saya kalau kita nasab, ya Allah, masuk ke daerah. Selama ini kita idolakan, kita sayangi, kita berjuang, kita nyerongsok di daerah. Ya Allah, siap. Sudah kita sampaikan, sudah kita beri kesadaran. Kalau hidayah, ya mudah-mudahan Allah hidayah. Kalau kita sudah apalagi. Nah, ini idaman ini sudah nggak boleh ada lagi kata-kata idaman. Betul nggak? Kita ganti Islam sudah PIN, Perisai Islam Nasional. Setuju? Dan PIN. Ini kan belum 5 tahun. Itu namanya masih organisasi, masih periode kebangkitan. Kalau periode kebangkitan itu tidak perlu diurus melalui Munas. Kita pengurus bisa jadi nggak usah nunggu Munas, ganti aja prinsip Islam nasional, sudah gitu aja. Betul nggak? Setuju? Ganti, kalau mau diganti nggak apa-apa, tapi bagaimana warnanya atau apa terserah lah. Yang penting ganti namanya, jangan ada idaman lagi. Saya tidak mau lagi. Ya, kalau sudah terlanjur dilatih kan, nanti tinggal revisi namanya, betul? Ya, saya kira ini saja, nggak banyak. Kalau saya ini aja, kalau saya usul, biar kita cepat populer, kita harus bikin podcast. Ya, punya podcast yang bisa masyarakat kita mengikuti podcast kita politik. Saya punya formulasi namanya, brandnya itu namanya Kopi Radikal. Ngopi Radikal. Ngopi Radikal itu ngobrol politik Indonesia ramah, terdidik dan berakal. Insya Allah itu akan mungkin yang ada. Kalau bisa siapa studio yang enak, kita ngobrol, kita undang para tokoh-tokoh nasional, kan? Jadi semua dapat informasi dari kita. Jangan Refli saja. Saya selama ini sama Refli yang panen duitnya kan. Kita harus panen duit juga. Informasi juga kita sampaikan. Jadi PIN terlibat dengan media. Insya Allah. Ini saja. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.